kaum muslimin dan muslimat jamaah majelis taklim at-taqwa yang mudah-mudahan semuanya diberi nasihat, panjang umur dan juga kuat iman Islamnya. Puji dan syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semuanya. Walaupun hampir rata-rata manusia akan melupakan akan nikmat bahkan sampai kepada Sang Pemberi. Karena siapapun dia hidup dalam dunia tanpa adanya rahmat Allah dan nikmat Allah, mungkin dia tidak akan mendapatkan kenikmatan makan, kenikmatan minum, kenikmatan tidur, kenikmatan berjalan. Karena apa? Karena seseorang ketika makan ada kenikmatan, kira-kira ingat karena anu dilahar ngena apa ingat ke Allah anu ngena? Lamun orang nahar nikmat ingat karena kadaharan anu didaharna apa ingat ka Allah anu nikmatna anu didahar. Nah, belum saya jawab. Nah, berarti syukur orang yang masih jauh. Karena syukur nikmat itu adalah asyukru alal mun'im bisababi in'ami, syukur kepada zat Allah yang telah memberikan nikmat disebabkan Allah dengan nikmatan menikmat orang. Itu definisinya. Terhadap siapa anak syakir al-wahid, terhadap orang yang bersyukur atau orang yang tidak bersyukur. Adapun makanan yang kita konsumsi itu hanya sabab zahir. Lamun ku Allah dicabut kenikmatan dahar, sakumaha bumbu masak mualna, sakumaha mahal harga kopi mual rasa nikmat, lamun dicabut kenikmatan Allah. Benar tak? Tapi jangan ingat kalau ingat tadi. Dalam waktu kopi mantap aman. Padahal Allah akan menerima. Habis apa harus ada. Ada kopi dan kopi murah di mana yang nikmat. Lalu sayur asin di mana nikmat itu masalah. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh konkretnya orang diberi penyakit sariawan atau nyeri huntu. Kira-kira kamu sariawan ada agama beri kata bibir beri ditambah jadi huntu terkeroban gigi diberi huntu bukan ada. Nah berarti orang dia mengandalkan kenikmatan dari makanan ketika sakit atau lahar pasti benar. Nah kalau kenikmatan dicabut ke Gusti Allah orang dengan inul bahkan dengan setelah kenikmatan sementara dicabut oleh Allah, tujuannya supaya orang introspeksi diri. Tapi jarang mereka ini orang mengkadir siramai saat kurang nyawa. Oh ini berdua kita sahur bisa amanis saat ewa nyawa tapi ketika punya duit, boro-boro keluar sekolah yang datang dari itu nyamuk. Benar. Subhanallah ambil jamaah kebutuhan rezeki sekian juta ya kalau namanya persentasenya sekian dan orang ada ini. Benar. Yang manusia seperti itu.
Ketika diberi kenikmatan oleh Allah, fayaqul rabbi akraman, dia mengatakan wahai Tuhanku, Engkau Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ketika rezeki kurang, fayaqul rabbi ahanan, Gusti kurang tapi dihinakan amat. Itu manusia Allah ya. Ketika kita banyak rezeki, oh maca sholawat kali kenceng, maca Quran kenceng, keseruan lima. Semuanya kenapa? Karena kita keyakinan kita kurang penuh kepada Allah Subhanahu. Maka kita belajar jangan mengandalkan usaha, jangan makan pekerjaan itu hanya sabab zahir, hakikat nama loba jamak jadi gawe tapi dah terus loba jamak capek usaha tapi kekurangan duit. Nah, jauh kita ini jauh. Kadang-kadang yang kerja, istri kerja, suami kerja, anak kerja, pas bayar hutang mah buka pabuknya, yang bayar hutang. Punya hijau dari itu. Tapi banyak orang tidak bekerja, kebetulan tidak punya hutang, tidak ada yang nagih. Itu hutangnya. Nah, karena akidah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi melainkan Allah yang sudah menjamin rezekinya. Kok orang jawab kurang karena keyakinan Al-Quran. Nah, karena manusia dari alam bermakhluk kita mesti rezekinya. Si bulan hidup 50 tahun di dunia mesti cukup Allah jadi 50 tahun. Tetapi yang kita mau niatkan kalau lamun sia itu campur urusan ini, wae mau diurus disabarkan. Tapi kalau saya masalah duit, kalau dijamin kehidupan saya hasbunallah wa ni'mal wakil. Membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi ada kumaan yang tertawa, kumaan yang tertawa. Kita keyakinan di kamar. Yakin Allah Subhanahu. Ketika mesti 50 tahun, banyaklah rezeki orang. Jadi nonton saya dan saya mari pernah abur kalau orang kata jaga ada terjawab. Atau saya yang minum bos pada sabuni ternyata terus ada dan minuman di langit rumah yang merasa. Ngomong orang yang terus datang waktunya. Datanglah malaikat dari wakil Allah untuk mencari makan. Saya sudah mencari sampai langit ketujuh. Ternyata setelah makan aman sudah tidak ada lagi. Berarti aman tidak akan lama. Tidak berarti akan meninggal dunia. Bersudah percaya beliau dengan kembali Muhammad itu. Datang malaikat dari wakil untuk mencari minumnya. Maha Quran. Saya sudah berusaha sampai ke dasar bumi, ternyata air untuk mamang minum setetes sudah tidak ada. Berarti mamang kontraknya sudah habis. Itu canggihnya di hadisnya. Nah, ketika malaikat berangkat, datanglah malaikat malakal maut untuk mencabut nyawanya. Itulah arah manusia menerima. Orang diterima baik dari kesukaan, dari keibuan, akhirnya apa baik? Berhasil Allah. Karena kalau manusia tahu akan data-data kematian, itu mau sholat apa, mualanya kosong, pasti itu hajarannya, seremnya apa baik. Kurang terlalu sedih baik, senang baik, moral baik, besarnya, apa yang perasaan oleh itu kematian. Makanya kita dengan sabda biada dan kemanis tadi itu banyak apa namanya yang menjadikan penunjuk iman kita lalu terisiram puas. Makanya Raja Rumah itu berpesan kepada anaknya, wahai anakku,
Jangan kau tinggalkan duduk bersama para ukama dan para ulama, karena hati itu bagaikan pohon-pohonan. Ketika sering datang ke ulama mendengarkan tausiah agama, itu bagaikan disiram dengan air, maka pohon akan subur. Tetapi ketika pohon tidak disiram, maka nanti akan mati, bahkan gosong sampai akar-akarnya. Itulah contoh hati manusia seperti itu. Saya dari Gusti Allah. Tapi orang ingatkan makhluk, itulah kita berbicara nikmat dari Allah Subhanahu. Rezeki tidak harus usaha kita, karena Allah yang mendatangkan. Betul. Datang sayuran loba, keluarnya hakikat ya Allah Subhanahu. Sababnya hati-hati. Hanya ada digerakkan hati aku Allah, karena ada hakikat ya Allah Subhanahu. Semua tidak ada yang lepas dari takdir Allah Subhanahu. Cuma orang hanya takdir bagus, takdir wali, orang ke hanya takdir khairi yang terbaik, takdir Allah. Pas keluar berkontrak cara ngomong tukang kopi, takdir goreng. Gitu ya. Tapi semua dari Allah, tinggal orang lama ternyata tidak menggoreng atau istighfar Gusti Allah. Hari terakhir kata bagus alhamdulillah. Tadi menikmatkan mohon seperti nikmat dari Allah Subhanahu. Nah, sebentar lagi kita akan masuk tahun yang baru. Berapa ini? Sukan. Hah? Berapa? Bagi kita umat Islam, jangan mengandalkan kepada tahun-tahun atau bisa rezeki, itu bisa dari harapan hanya Allah Subhanahu. Tahun baru disambut. Allah benar. Bahkan kalau kita dari pakaian budaya meniru orang kafir, haram hukumnya. Pakai pakaian api, terus nyetrompet, kemudian berpetasan, tujuannya menyambut tahun baru. Ini tahun baru saat. Jangan kita terbawa dengan budaya kafir. Apa sekarang Imam Mahdi sudah muncul, itu bohong. Tidak sesuai dengan hadis Nabi. Masih Imam Mahdi dan tawon seperti itulah. Dan bukan orang Pakistan Imam Mahdi, dari cucu Kanjeng Rasul, dari bentuknya sama dengan Kanjeng Nabi, akhlaknya sama, tanda-tandanya sama dengan Kanjeng Nabi, namanya pun sama dengan nama Kanjeng Nabi. Nanti ketika Dajjal sudah merajalela arah Imam Mahdi anu bakal ngelekeun, minta bantuan kepada Nabi Isa dan Imam Mahdi yang mengatakan Nabi Isa dan Imam Al-Mahdi. Begitu. Berdua Nabi Isa menggantikan orang yang makan itu Satrio Beningin atau Ratu Adil. Diradikan Isa sampai Nabi Isa kawin boga anak. Punya anak, wafat Nabi Isa dimakamkan di samping makam Rasulnya Imam Mahdi yang memimpin dunia. Disitulah namanya Ratu Adil. Walimah muatnya Ratu Adil. Nah, orang-orang terprovokasi dengan budaya-budaya yang mencoba akidah. Masa Imam Mahdi mengenerasi mengesapatu macam-macam. Dajjal keluar makanya gigi. Dajjal mah seperti itu. Dajjal mah jadi cerita satu dunia, kehidupan cerita roh. Maksudnya Dajjal mata satu disambut orang Israel. Artinya mereka rumah sakit makan gigi. Alhamdulillah ini akhir zaman. Inilah godaan akidah kita. Nah, makanya selama kita mengikuti fatwa ulama yang menyambung kepada baginda Rasul, insyaallah kurang kuat terpegang dengan keajaiban keadaan akhir zaman.
Nah sekarang ada yang habis kita tolong Allah, kita tolong agama Islam, Allah terbutuh pertolongan, uang tolong bapak tolongan, tak tidak nyata. Subhanallah. Kita bela Islam, kita bela Allah, jangan sih tolong, tapi Allah memberi itu seorang dibela Allah. Nah maksudnya jangan lihat penampilan pakaiannya, jangan berucapannya, tapi lihat akhlak dan kelakuan dalam perbicaraannya. Hati-hati bersama. Oke lah, kalau mau bisa berkata, ini berdoa berkasa di rumah. Jawab kalau saya akan libat. Lepas di rambut, naik kata-kata usaha itu. Di situ hati dan bangsa banyak yang terbuat. Tetapi dalam satu kita tahu dia hebat apapun, serta tahu dia tidak sholat, tidak istiqomah ibadah, itu adalah setan. Apa-apa kurang. Memang sambil non-muslim hebat, bisa ikut, bisa berpalu cari, bisa berpalu cari. Tapi orang masih ada bocah dia adalah palu cari. Cuma anak-anak bersih. Tidak ada tidak. Nah jadi kalau berita banyak bercanda, banyak humoris, yang penting tidak yang sampai keluar ikutin ulama sunnah wal jamaah. Jangan sampai terkecoh sekarang banyak di YouTube, di seni video, di TikTok. Itu kan membawa agama tapi tidak sesuai dengan dasar agama, jangan diikutin. Yang tontonan nah kemudian kita awal tahun tidak harus menyambut, harus dirayakan dosa terkecuali dia, dan kita mengucap selamat Natal haram hanya di TV obat mengharapkan bulan perpatongan kepada Al-Quran sebagai bahan kafir selamat itu haram hukumnya. Selamat tahun baru masalah. Tapi pas selamat Natal betul hanya selamat orang-orang di Nasrani, dia selamat dunia akhirat. Nauzubillahimin Nasrani kafir jelas semua selamat terkecuali dia masuk Islam. Al-Qur'annya maka lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabun nar. Harap bagi Nabi Muhammad dan pengikutnya, para sahabat dan mukminun mukminat, ayastaghfiru memintakan ampunan keselamatan kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang musyrik, orang yang kafir, walaupun dia masih kerabat terdekat ibu bapak sekalipun, setelah jelas-jelas mereka adalah penghuni neraka karena kekafiran. Terkecuali kebaikan untuk supaya orang-orang yang bukan Islam diberikan hidayah oleh Allah memeluk agama Islam. Kita doa di mengakhir dasar Quran. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. Kata Muhammad, jangan kamu mensolatkan dan juga mendoakan bagi orang yang mati untuk selamanya. Dia kafir tidak Allah kalau tidak apa-apa. Wala takum ala qabri, dan jangan engkau berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan. Itu dasar Quran. Dan istimewa oleh para ulama haram akan kafir, haram orang nawakan kafir berbuat kafir. Adapun mengantarkan ternak tetangga itu tidak masalah. Itu ya. Nanti perbaruan sebulan pokok misalnya. Masalah orang itu hanya bakar-bakaran. Yang penting jangan untuk menyambut tahun baru, jangan harus banyak bertanya kepada saya, Pak Kiai, tahun baru membakar apa? Saya membakar masalah
lalu yang kelam, membakar masa lalu yang penuh dengan kegelapan, membakar masa lalu yang cinta dan kepedihan. Saya sama, lalu tadi yang penting yang bakar-bakar aja. Nanti tahun baru salah. Siapa tahun baru penuh harapan asa minta Gusti Allah doa masa amal Senin kita berdoa kepada Allah yang Tuhan Maghrib. Ya Allah, saya minta kepadamu kebaikan tahun ini dan jauhkan dari kejelekan tahun ini. Itu boleh saya baca awal tahun akhir tahun. Sarua Allahumma as'aluka khairal anam wa na'udzubika min syarril anam. Ya tahun itu wajah Allah bagus ya Allah wajah Allah tidak Allah baik anugerahnya. Nah itulah sekelumit tentang mukadimah tausiah, mudah-mudahan jadi bahan pemikiran kita dan Allah jadikan penerang kalbu kita semuanya. Amin ya rabbal. Wa qulya fiha ittifatun biwadi ila hati-hati dimakul dan dijosolat kurang hidup makanya tanpa ayah ada tanpa ayah kebutuhan. Nah, yang sholat kita tidak boleh menoleh ke kanan ketika tanpa ada hajat. Terkecuali kita sedang dalam perjalanan, kita naruh handphone di samping kita, kalau kita boleh kita sama-sama melihat. Cuma jangan terbawa hati kita. Pas hidup, jangan apa-apa. Allah, panggil dulu. Apa yang kembali kita ya? Yang sampai kembali, balik ke tengah itu makanya boleh kita untuk melihat dengan mata. Tidak boleh kita sampai melihat dengan mata. Boleh. Wakila ya rumus satu pendapat melarang kita sholat menoleh ke kanan atau ke kiri. Waktirokna kemudian kiri walaupun kawannya boleh tapi dipilih oleh para ulama bahwasanya di sholat haram kita melihat ke kiri dan ke kanan. Karena apa dasarnya pada hadis sahih la yazal mukbilan ahadin musalla rahmati wa yarhamana yaqabi. Kata Nabi tidak akan berhenti Allah menghadap dengan rahmatnya kepada seseorang ketika ada di tempat sholatnya selama dia tidak melihat menoleh ke kiri dan ke kanan. Cakap Nabi Allah yang muat berderen ngarahmatan ngaridoan kadang anu tersolat selama sholatnya terjulat tidak. Cakap Nabi. Faidah kafar kalau ketika dia sholat melihat ke kanan atau ke kiri, itu Allah akan berpaling daripadanya. Nah di sini contoh mukbilan Allah menghadap. Lalu termakai takwil ibaratnya Allah menghadap. Berarti nanti kalau diketahui cara Allah menghadap kepada hamba seperti menghadap manusia, maka ditafsirkan rahmati wa ridha, yang menghadap itu bukan Allah tapi rahmat dan ridhonya Allah. Maka nanti Quran hadis sama termakai tafsir termakai tawil hadis ulama sasar. Contoh ar-Rahmanu al-Aziz Allah ke ucap-ucap di atas. Itu Rahman. Makanya jadi populer kita bergantung di atas. Selalu di atas. Namun yang nanti kalau di luhur bukan hadir. Terkecuali yang di atas segala-galanya. Bahasanya kita bergantung di atas saja. Gampang mau orang pintar. Orang pintar orang kita ngawong dan internet dulu. Ayo jangan repot lagi. Fala yukrahu lihadatin, maka tidak dimakruhkan dalam sholat kita melihat
Kamala yukrahu mujarrad al-aqli, sebagaimana diterima Tuhan hanya melirik dengan mata. Mata dengan tapi orang kerusuhan. Terkecuali kita melihat dengan mata sedang sholat khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dua Israel mata orang. Tetap keluar. Pandangan mata sholat orang. Kita boleh memiliki dengan mata, tapi tidak sampai masuk ke dalam hati. Nah, karena yang diperbolehkan itu kita melihat. Kalau hanya memandang, lewatan atau harap orang mengatakan mata. Begitu kita melihat indah-indah postur tubuh, nanti hanya selawatan nomor sedikit dari. Tapi kalau tidak mampu, jelas ada pokok, harap kenoloknya. Nanti akan timbul bodinya dari atas ke alisnya, ke hidungnya, sampai ke memangnya. Itu maka tidak boleh berkata itu. Nah, kemudian warna tidak bisa tidak boleh kita sholat melihat ke atas. Lain langit ini harus sama itu atas umum. Apa setiap atas itu sama sampai kelasnya langit. Lain membuka langitnya bersih sholat berbuka langit air. Kita sholat atas itu sama langit. Mimayuhi dari sesuatu yang mengganggu kehusuan sholat. Contoh astagfirullah lawana mohon sholat pakai sarung yang banyak sholatnya, maka tasawuf sholat mati-mati ada tasawuf makanya putih-putih ada imam silakan yang berdoa ada tasawuf sholat mati baju hati anggura-anggura sebab mengganggu kehusuan sholat. Masih kita makruh, bahkan makruh makruh itu secara agama. Kalau soal makruh saya agaminya, maka sini ada perbedaan pendapat antara sufi dan fuqaha. Mengalih tasawuf mengalih mereka keberangkatan polos. Karena menguatkan kehusuan kepada Allah Subhanahu. Bagi orang berpakai gambar atau boleh aja bikin yang penting tidak mengganggu sholat kita. Cuma kadang-kadang apa muslim partai, kalau partai yang ada nomor sekian sholat tidak ada. Dia tetanggain nomor sekian. Imam berkutu banyak orang. Nah makanya beri sholat posturnya gambar partai singkirkan di belakang aja yang depan. Apapun partai sebelum ada yang pakai kawasan kemas dengan kaos partai ini bukan kampanye. Apalagi musola masih diharamkan tidak boleh untuk berkampanye partai politik. Ada. Nah karena hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ma balawakon ya orang sholat kata Nabi kita pun kita jamaah sholat buat kaluhur lagi. Nah sampai di sini pas ada sangat keras peringatan kanjeng Nabi ada saya kata lain tahanan andai coba tolong itu para sahabat yang sholat matanya dan ke atas tolong dihentikan, harus dilarang. Bapak sholatkan harus ditutup itu matanya disambar dirusak dulu dalam waktu keluar itu harus sampai marah. Apa itu kalau sholat kok matanya ke atas saja? Nah maka disunahkan di sholat menggunakan kain yang putih-putih atau yang warna tapi polos, tidak corak-corak. Campur ini warna pakai corak-corak baik. Tapi kalau kita sudah khusyuk pada tidak masalah.
Wabil sama berada di mukhotati dari adanya hadis Nabi tadi dimaklumkan sholat, yaitu di antar atau partnya ada garis-garisnya makruh. Kita sholat sajaannya ada garis-garis atau baju juga garis-garis itu makruh. Menurut ahli fikih dan fuqaha sunnah. Atau kita sholat menghadap di antara ada garis-garisnya itu makruh. Atau di atas pakaian yang ada gurat atau garis-garisnya itu kata fikih makruh. Apa dasarnya? Li'annahu yukhillu bil khushu'i, karena itu mengganggu kehusuan sholat. Sholat ganggu. Contoh imam atau bupati mau imam sholat itu mau lewatikan yang bagus lagi itu bisa terjadi. Nah makanya kalau imam sholat pakaian harus disesuaikan dengan posisi dia dari imam. Waktu saat imam pakai lepis, pakai kaos, pas itu dan mau imam masalah selebor amat, pakai sarung itu imaman. Nah walaupun secara fikih masa aja wa kasrul sholati, dan kita mengudah di dalam sholat itu hukumnya makruh. Wa kada kharija, begitu juga makruh mengudah di luar sholat, kemana boleh amaman ke bagian depan. Kurang bersolat itu ada makruh, di luar sholat itu ada bergerak itu makruh hukumnya. Wa amin kibari wa dari arah wajah kita wilamnya pun kharija mustaqbilan, walaupun orang yang ada di luar sholat itu sedang tidak menghadap kiblat. Wa yaminan, dan makruh kita menghadap ke arah kanan, la yasaron, terkecuali ke arah kiri itu silakan. Jadi ada aturan agama. Sebab Kanjeng Nabi dibawa diutus oleh Allah wahisturi sama diutus oleh Allah dunia dengan membawa agama yang penuh toleransi. Hidup sholat kemenang ada ulah kata-kata jamaah dengan naon hidup. Dasarnya hadis Nabi karena adu mobil sholat di fa'in Allah Nabi Rabbaz wa Jalla rasulullah apa yang melewatkan kata Nabi, bila mana salah seorang antara kalian sedang sholat, dan sholat itu munajat kepada Allah, kepada Tuhan, sholat munajat terus di Allah. Ketika orang baca alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, nah itu munajat dan ngobrol berbisik-bisik dengan Allah. Oleh karena itu kata Nabi, fa'ala yang Nabi jangan merudak ke hadapannya, wala anda yang merudak ke kanan, tetapi ke sebelah kiri. Bersama bapak yang merupai asal sulit bro. Bahkan kalau kita mimpi buruk juga, mengawalan kita mimpi buruk bangun, hidup kita. Ya Allah, saya mohon jauhkan dari akibat efeknya mereka dari pihak sendiri untuk perbuatan. Menurut saya teratur minggu laporan mimpi bagus, laporan itu. Itu mimpi oleh pasangan dari lagu semalam aku mimpi buruk sekali. Bukan bercerita mimpi oleh langsung hidup kan. Allahumma kita amin syarri hadhihi ru'ya. Itu tidur hadis itu aman. Dia pertama mimpi dicukur. Oh, dicukur baru. Buang siapa? Apa hubungannya dengan mimpi? Mimpi itu ada mimpi khusus. Entah dari hayalan, dari makanan, dari amonan, bisa jadi mimpi. Ya kalau mimpinya punya hubungan, mungkin mereka itu mengintip 12 orang, kalau dia malah mimpi
mimpi siang bolong. Awal kata pada masyarakat al-mulah di bawah telapak kaki yang kiri. Al-Qisawin atau kita melakukan sapu tangan cuma disimpannya sebelah kiri atau melampong tua hidup dan sebelah kiri sapu tangan. Wala ba'ura fi mu'ati malakul yamidun amal terjasa tidak ada kaitannya dengan penjagaan malaikat kanan kiri. Nah maksudnya Quran tu hari hidup kata Tuhan jangan apa kaya beda malaikat sebelah kanan sebelah kiri bukan begitu. Imma ilharon li syarafil awal karena membuktikan kanan ada lebih utama dibandingkan dengan yang kiri. Tidak ada kaitan dengan malaikat yang sebelah kanan ada malaikat raqib yang tidak malaikat kaki sama derajatnya. Walau karena asal insan masuk amin ketika mengeluarkan ke kiri kebetulan ada orang di kanan kosong boleh diturunkan darurat. Darurat masalah baik berjauh bersama orang kotor hati membawa kuat. Itu juga termasuk aturan agama. Kita buang air, buang sampah, lihat dulu ada orang apa enggak, mengganggu orang apa enggak. Karena kalian pertemuan tokoh orang, dosa itu nggak boleh. Dari Islam pasti ada sebuah semua diatur tata krama sopan santun. Nah kemudian di dalam Yudhita Prasna ketika dia melakukan ke sebelah kiri ada orang di kanan kosong. Kemudian dia menunduk juga memang tidak bisa maka boleh dia melakukan ke kanan. Wala wa inna ma ya'rufu saqaf fil masjid bagian haram meludah di masjid kalau ada bentuknya itu ludah meludah ketika doa asupannya di masjid bingung begitu benar kan wajah aku malah tidur sebuah Masya Allah itu dia berpuasa akhirnya minggu telah ini udah ini kayak dia akan aku coba buat aja. Nah kalau jelaskan hukum puasa maka boleh tidak batal atau dia akan tidur di kubur di tengah. Maka sekarang manusia ngerti usai bodoh. Benar-benar tak ingat oh ini masih tidak tidur di tengah yang hidup ada rumah nggak tertidur doang. Dosa begitu. Nah haram meludah di masjid karena ada bentuk ludahnya nempel di kaca, nempel di tembok, di kaki itu haram. Lain sekarang yang terkecuali ludah itu sudah menjadi air liur sudah menjadi dengan air bekas berkumur dan haram. Haram itu pada putih atau kok nempel dengan kaca dari kerak. Nempel di keramik jadi kerak cilu itu haram. Nah kemudian wasab juz'an min ajzaihi dun awalihi kemudian meludah ada yang nempel sebahagia kemudian meski terkecuali wakan asal awal tersebut bersalah mengulangi. Nah kemudian yang berikutnya adalah kalau kita meludah di bagian depan masjid, di tanah masjid, kemudian nyerap atas kehadiran di tempat jenazah. Maka kemudian lagi khawir sini rokaron, wallahu a'lam. Silakan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pertanyakan hukumnya kan budaya kita itu kan pakai sarung. Kalau kita sholat